Pesonamu bagai kilau mutiara, kelembutanmu sejuk bagai butir embun, kesungguhanmu dalam wujudkan cita, karya nyata untuk karawang tercinta. Setiap langkahmu hadirkan asa, persembahkan baktimu untuk pertiwi. Kau ciptakan bahagia dalam keluarga, kau satukan kami untuk berkarya. Kau ciptakan prestasi untukmu negeri, bertakwa, mandiri, kreatif, mempesona. Itulah wanita inspiratif. Setiap langkahmu hadirkan asa, persembahkan baktimu untuk pertiwi. Kau ciptakan bahagia dalam keluarga. Pada hari ini, Sabtu tanggal 21 Januari 2023, kita berkumpul atas rahmat Allah akan melaksanakan acara pembukaan pelatihan Angkatan Pertama Sekolah Perempuan P5 Perwari Karawang. Pesonamu bagai kilau mutiara, kelembutanmu sejuk bagai butir embun, kesungguhanmu dalam wujudkan cita, karya nyata untuk karawang tercinta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkar tengah jawab tuh, kira kompak sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sekolah perempuan ini sangat bermanfaat sekali untuk para perempuan di Karawang khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia. Support dong ibu, ayo tepuk tangannya. Sebelum saya tutup, boleh saya pantun ibu-ibu? Jalan-jalan naik kuda. Kuda lapar terlepaskan pelana. Usia tua tidak bisa lagi muda. Namun semangat belajar tetap bergelora. Boleh satu kali lagi? Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa depan. Terima kasih ibu-ibu bapak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirlah perwari ini pada tanggal 17 Desember 1945. Adapun Kongres Perwari ke-25 berlangsung pada tanggal 7 Desember 2022. Diselenggarakan di Panti Wanita Trisula Perwari, Jalan Menteng Raya 35, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan berlangsungnya pandemi waktu itu COVID-19 dan karena keharusan mentaati prosedur kesehatan, sehingga para peserta yang ikut dalam kongres itu dibatasi. Seluruh Indonesia yang hadir hanya diperkenankan 100 orang. Luas sekali di Perwari, tidak hanya kita kumpul-kumpul ibu-ibu bergunjing, tapi ibu-ibu yang hebat-hebat itu sudah mulai berpikir untuk membangun bangsa. Presidium pusat ini biasanya didominasi oleh DKI, oleh pusat, tapi berkat perjuangan dalam kongres kemarin, ibu kita dari Jawa Barat tumbuh dan mewakili Jawa Barat, ya, bukan mewakili Jawa Barat saja, tapi kan juga mewakili Indonesia duduk di presidium pusat. Karena presidium pusat ini susah sekali ditembus oleh pengurus-pengurus atau wanita-wanita yang ingin berkiprah di tingkat pusat. Karena alhamdulillah perempuan Jawa Barat muncul di tingkat pusat. Perwari Karawang itu ibu dulu sudah ada, tapi 10 tahun ke belakang itu perwarinya tuh vakum, tidak ada. Sampai di kabupaten lain Perwari itu sudah punya SD, SMP, SMA, SLB dan sebagainya, sudah berkembang. Tapi Karawang ketinggalan, jadi tidak ada tuh perwarinya juga gitu. Akhirnya pada bulan Januari tanggal 22 tahun 2022 terbentuklah Perwari Karawang. Jadi Perwari Karawang ini baru bergerak 1 tahun kurang. Mungkin ya sekarang kalau sudah lalu. Yang kami kumpulkan adalah ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang memang punya ide-ide yang brilian, sehingga timbullah keinginan. Kita tidak berhasil mendirikan Perwari dengan TK-nya, SD-nya karena ketinggalan lama ya, udah jauh. Nah, marilah kita bikin yang agak aneh-aneh gitu ya, sehingga kita apa tuh yang aneh gitu. Karena sekarang lagi booming pemberdayaan perempuan, bagaimana kita bikin aja sekolah perempuan. Nah, akhirnya berembuk dengan pengurus semua, ternyata ide-idenya ini tumbuh dan di launching sekolah perempuan pada Hari Ibu
tahun 2022 kemarin. Dilaunching oleh Bupati, Ibu Bupati, sehingga berdirilah sekolah perempuan ini. Mudah-mudahan sekolah perempuan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita berhasil berkumpul di sini untuk melanjutkan sekolah perempuan ini. Perwari bersatu. Perwari jaya. Perwari luar biasa. Perwari Jawa Barat terkece. Perwari Karawang keren. Ya, itu berarti Perwari Karawang keren gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kami atas nama PD Perwari Jawa Barat yang gembira dan sangat bangga dengan diselenggarakannya kegiatan ini, utamanya adalah Stadion General Sekolah Perempuan ya, dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan kalau kita dengar bersama tadi maksud dan tujuan sekalian itu luar biasa, sehingga diharapkan nantinya akan mendapat kelancaran, kesuksesan, dan bisa diikuti oleh daerah-daerah lain dan mungkin menjadi percontohan ya, bagi Indonesia khususnya. Selama menyelenggarakan Stadion General Sekolah Perempuan dengan tema pelatihan kemampuan literasi sains untuk peningkatan kompetensi diri dalam upaya pemberdayaan wanita Karawang di era informasi teknologi digital. Ya, yang pertama ya diberikan kepada Fida. Selanjutnya kepada Pak Ridwan. Masih sekarang kepada Ibu Rasmi. Pada Bapak Wahyu sudah ya, kepada Ibu Hajahia dan Ibu Hajah Diana Bulan, dan kepada kepala sekolahnya ini. Ya Ibu, mohon tepuk tangan hadir. Terima kasih. Mohon izin Ibu agak merapat sedikit lagi. Merapat, geser ke tengah dikit. Kelihatan? Enggak ya? Kena. Kena. Suatu dulu sebelum meninggalkan tempat, silakan. Wah, diberi Karawang sudah ditambah lagi, diberi buku dari pengarangnya langsung, Profesor Dr. Haja sedang Maria Tempe. Satu, dua, tiga, lagi 1, 2, 3. Iya, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Kalau kita sudah punya percaya diri dan kemandirian, kesetaraan laki-laki dan perempuan dari hal yang kecil saja harus kita sudah sikapi dengan pemikiran yang jernih. Kadang-kadang kita yang kesel gitu, perempuan yang kesel, laki-laki itu kok nggak peduli sih sama perempuan. Loh, kita aja yang harus
ya nggak apa-apa, biasa-biasa saja, asal tidak mengganggu hak kita, ya seperti harusnya. Ini pemikiran-pemikiran yang saya pikir kita harus bongkar dari sekarang. Makanya jujur, kalau bisa dipertahankan sih kepala dinas DP3 harusnya laki-laki terus. Ini juga merubah mindset, ini merubah mindset, gitu. Merubah mindset bahwa yang harus ngurusin perempuan ya bukan harus perempuan, laki-laki. Ini gambaran-gambaran kecil terkait dengan tadi mindset. Saya sih hanya nitip 4B. 4B untuk yang hadir hari ini. Ada brain, kecerdasan. Ini sejalan dengan tema hari ini adalah kemampuan literasi. Kedua, behavior, tingkah laku perilaku. Kalau sudah kita pemahaman, ini harus jadi contoh teladan. Bagaimana kita akan memberikan kontribusi ke lingkungan atau ke masyarakat, atau apalagi ke bangsa yang lebih besar ini. Kalau kita tidak menjadi contoh di rumah sendiri. Yang ketiga B-nya, B yang ketiga itu brief, jadi kekuatan. Nah, kita harus berani berbicara, harus berani mengungkapkan apa yang kita ingin sampaikan. Tapi itu akan terkait juga dengan pemahaman-pemahaman yang kita miliki. Yang terakhir, beautiful. Kadang-kadang kan yang di medsos itu munculnya kalau mau betah di rumah, yang modalin istrinya untuk ke salon. Yang membuat nyaman itu kan seperti terkadang bukan hanya itu, tapi cantik dari dalam diri, perilaku, ucapan, gitu ya. Nggak gibah tadi kalau bersih jiwanya gitu kan, jadi tidak gibah gitu ya. Jadi saya berharap 4 poin ini memang terus kita harus kembangkan. Salah satunya hari ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini tanggal 21 Januari tahun 2023, pelatihan kemampuan literasi sains untuk peningkatan kompetensi diri dan upaya pemberdayaan perempuan Kerawang secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berbahagia sudah diberi semangat yang besar oleh Ibu Fida dengan Ibu Lasmi ini. Jadi semakin kita percaya diri mengikuti atau melaksanakan dan melatih para peserta berikutnya. Kepada seluruh peserta, karena sudah mendapatkan goodie bag tadi, agar bersiap-siap nanti menggunakan atau memakai outer yang sudah diberikan dan menyamakan tanda besar. Sementara masih penghormatan simbolis kepada Ibu Fida, kemudian Ibu Lasmi. Subhanallah, penyemangat terbesar, kita berbahagia sekali. Lihat ke sini semuanya. Coba 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan hadirin semuanya. Subhanallah, alhamdulillah semuanya serentak mengikuti Ibu Fida, Ibu Lasmi memakai outer semuanya. Memakai blazer tanda sekolah perempuan, sekarang menjadi biru muda yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sebetulnya boleh disebut
pulang kampung. Jadi saya memang asli Kerawang. Jadi lahir besar di Cibuaya. Jadi saya terlahir dari ibu di Kerawang, bapak Kerawang juga gitu ya. Jadi kemudian sekolah di Cibuaya sampai SMP, SMA-nya di SMA 1 Karawang, kemudian S1 di Fisika ITB, S2 di Fisika ITB, S3 di Fisika ITB, menikah dengan istri Fisika ITB, bekerja sebagai dosen di Fisika ITB. Saya yang paling khawatir yang ketiga, meninggal dikubur di belakang gedung Fisika ITB. Nah, kalau kita membidik judul ini sebetulnya pelatihan kemampuan. Kalau melihat wajah ibu-ibu sudah mampu semua, apa yang mau dilatih? Tetapi katanya hari ini hanya pembukaan, ngobrol, diskusi nanti dengan Pak Kadis, dengan beberapa orang juga kita ada inisiasi-inisiasi kerjasama yang mudah-mudahan bermanfaat, berdampak langsung pada kegiatan perempuan dan manfaat pembangunannya. Nah, saya mau merunut satu sebetulnya literasi itu kemampuan membaca, kemampuan memahami, menganalisis, lalu mengambil manfaat. Kurang lebih definisi bebasnya begitu. Kalau dihubungkan dengan sains, bapak saya sendiri yang orang Kerawang, beliau pensiunan dari Panasonic Mobil di Cikarang, nanya saya, apa kaitan sains dengan pemberdayaan perempuan? Ya dikait-kaitkan saja Pak, saya kan saintis. Pokoknya ada manfaatnya gitu. Nah, sains itu kan ilmu pengetahuan, itu umum biasanya. Biasanya kita selalu digandeng sains and teknologi. Di ITB, sains, teknologi, dan seni. Nanti kita mulai lagi barangkali ke depan, Ibu, kebetulan Ibu memberikan saya itu tuh leadership digital. Ini tanda-tanda 2024. Tapi bukan saya rekornya, ada orang lain barangkali. Jadi ada sains, teknologi, seni, dan humaniora. Nah, kemudian, jadi sains itu melandasi cara berpikir realistis, terukur, dampaknya, sumber pertimbangannya itu bukan hoax, gitu, bukan berita bohong. Nah itu mau kita latih gitu ya. Kemudian cara-cara berpikir yang disiplin, kemudian bertanggung jawab, berbasis data, itu bicara sains. Kebiasaan sains yang baik kita tularkan dalam menjaring informasi, pengetahuan yang kemudian kita ramu menjadi suatu data penting dalam mengembangkan kompetensi diri. Ceritanya gitu lah, disambungin gitu ya. Nah, ini kemudian ini sebagai pesertanya perempuan Kerawang. Lalu di era informasi teknologi, nah itu banyak hal luar biasa. Tadi Ibu Profesor cerita juga ada beberapa bukunya. Ada lompatan luar biasa di zaman teknologi informasi. Terwahyu, tapi bukan karena saya ingin voucher ya. Iya. Tapi karena memang saya ingin tahu gitu, bagaimana kiat-kiat menghadapi untuk pendidikan literasi, terutama bagi perempuan kalau di kota mungkin sudah ada fasilitas untuk pendekatannya ini. Untuk perempuan di pedesaan seperti tadi Pak Kadis DP 3 juga pernah datang ke daerah mana, atau Kepuh yang dulu menceritakan kampung bahwa sekarang menjadi kota gitu. Sekali lagi bukan karena ingin voucher, walaupun dia juga ada. Jadi orang itu ingin baca sesuatu, harus ada yang bagi dia menarik dan bermanfaat bagi dia, gitu ya. Artinya langsung kita riset atau meneliti kira-kira daerah mana tertariknya ke apa. Nanti datang biasa ke saya, Pak, gak ada yang tertarik apapun Pak, saya juga heran. Itu lain gitu ceritanya. Artinya ada hal yang diberesin dulu mindset tadi ya. Nah, Ibu langsung daftar. Deh, bawahnya sedikit masalahnya. Iya, sok mangga. Ayo. Bahwa kadang-kadang kita mau baca itu kalau perempuan cenderung cepat bosan Pak. Baru ringkasan, kadang-kadang baca WA aja yang panjang, udah males duluan Pak. Nah kiatnya supaya bisa seperti kalau di lapor kan kadang-kadang satu episode itu bisa wah mantap sampai berapa gitu ya. Saya pernah
membawa muatan informasi bermanfaat, harus menata ulang cara berkomunikasi. Apa ia harus buku? Misalnya, apa nggak ada studi desain komunikasi visual? Nah, sesuatu hal yang kita baca ternyata dalam bentuk tontonan, gitu ya. Akhirnya ada strategi-strategi khusus yang setiap orang tidak. Itu sebabnya komunikasi visual film lebih kita ingat daripada membaca. Nah, mungkin generasi Z, misalnya milenial atau apa yang makin kesini tidak senang baca. Tapi bukan berarti Ibu Prof jangan berhenti menulis. Nanti bukunya beliau kita filmkan, gitu, kita filmkan dalam bentuk desain komunikasi visual, teknologi digital gitu ke depannya gitu bentuknya. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2. Baik, ini kalender ITB. Cuma karena ada 2, izin 1 diberikan. Terima kasih. Nanti akan ada lagi kalau bisa. Baik, kita satunya yang itu plus. Ya, kita sharing. Saya yakin di sini ibu-ibu semua sebetulnya sudah memiliki kompetensi. Hanya mungkin kita sama-sama sharing barangkali bagaimana kita sama-sama memiliki suatu kompetensi secara objektif. Jadi tidak secara masing-masing, tapi kita memiliki kompetensi yang secara objektif, di mana ada suatu aturan atau manner mungkin yang lebih dipahami oleh ibu-ibu. Kita akan belajar bersama-sama di sini di sekolah perempuan ya. Ini inisiatif pertama ada di Karawang. Kita tepuk tangan untuk Perwali Karawang. Luar biasa. Harapannya mudah-mudahan menjadi percontohan untuk perwali seluruh Indonesia. Harapannya. Kami atas nama penyelenggara dari Sekolah Perempuan P5 Perwali Kabupaten Karawang, ya. Insya Allah mungkin sedikit menjelaskan teknis untuk pelaksanaan, bagaimana dilaksanakannya sekolah perempuan ini. Ya. Jadi moving class, ya. Maka nanti di grup itu akan disampaikan tanggal pelaksanaan, ya, tanggal pelaksanaan dan di mana dilaksanakannya. Ya. Jadi modelnya moving class. Kemudian untuk pelaksanaannya, untuk sementara ini yang kami tawarkan adalah 3 bulan. 3 bulan itu dalam 1 bulan 2 kali pertemuan 4 sesi.